wartawan media cetak maupun elektronik. Hari ini saya Kapolda Metro Jaya didampingi oleh Pangdam Jaya, Pangkop 1, Pak Armabar yang mewakili Gubernur melalui Kajati akan menyampaikan maklumat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor 4 11 Romawi 2016 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Maklumat ini saya buat agar masyarakat halayak ramai kami ingatkan kembali berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Kita ketahui bersama bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Di sana ada bagaimana kewajiban, larangan dan sanksi yang mengatur bagi pelaku yang menyampaikan pendapat di muka umum. Tentunya larangan sanksi ini harus ditepati, harus dilaksanakan agar penyampaian pendapat di muka umum tidak menyalahi aturan undang-undang berlaku. Kemudian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas dan sebagainya dilarang membawa senjata tajam, sudah jelas sana. Pemukul atau benda-benda lainnya membahayakan. Dan tentunya sudah diberitahu dulu kepada pihak kepolisian bahwa akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian kami akan ingatkan kembali bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, tentu ada yang mengarah sara, dan penyampaian pendapat di muka umum ada jamnya, yaitu jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini kami mengeluarkan maklumat. Adapun poin berikutnya, dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, apabila melakukan kejahatan keamanan terhadap negara itu disebut makar. Apabila, kalau tidak disebut makar ya, di mana akan menggulingkan permintaan yang sah. Ya, itu ada undang-undang mengatur. Ini kami garis bawahi. Tapi apabila tidak dilakukan tidak ada masalah. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan. Tapi saya ulang kembali, ada ketentuan yang harus dilakukan. Jadi Polri dalam hal ini tidak melarang orang untuk berunjuk rasa, untuk berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi ada ketentuan yang berlaku. Yang sekarang kita dengar bahwa saudara-saudara kita akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau akan sholat Jumat di jalan raya di sepanjang jalan protokol Sudirman Tamrin. Itu yang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang yang berlaku. Karena apa? Mengganggu ketertiban umum, akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Ya. Jadi bukan tidak boleh, silahkan. Ya. Nah, seyogianya kalau sholat Jumat kan ada masjid. Banyak masjid tersebar di seluruh jalan protokol tersebut, ya. Sehingga aktivitas masyarakat lain pun bisa tetap jalan, tetap terakomodir. Apakah itu yang bekerja, apakah itu yang akan sekolah, apakah itu yang akan bepergian ke rumah sakit dan lain sebagainya. Karena kita tahu jalan protokol Sudirman Tamrin itu jalan urat nadi bagi lalu lintas khususnya di Jakarta. Kami sudah berkomunikasi semua dengan unsur Polkominda seperti yang rekan-rekan lihat di depan kami semua. Tentunya ini maklumat ini berharap untuk bisa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian maklumat Kapolda nomor 4 11 Romawi
2016 saya sampaikan pada rekan-rekan wartawan sekalian. Terima kasih. Ini maklumat ini sudah disampaikan ke para pengunjuk rasa apa? Maklumat ini semenjak saya tanda tangan tadi malam, ini sudah tentunya sampai dan ini akan secara paralel nanti, secara door to door akan kami sampaikan, apakah itu langsung melalui aparat kepolisian di wilayah dan dibantu oleh TNI, oleh Babinsa, oleh Babinkamtibmas, kemudian oleh para Kapolsek dan Ramil, dan para Kapolres wajib menyampaikan juga. Dan rencana juga kami sebarkan melalui udara agar semua maklumat bisa diterima oleh masyarakat, agar bisa dibaca. Pak, apa segenting itu Pak sampai disebarin via udara? Seandainya diperlukan. Oh, sekarang belum. Nanti akan kita rencanakan kan supaya tepat sasaran nanti. Kalau memang sudah cukup di darat saja kita, atau door to door aja melalui kepolisian anggota kita, atau dibantu oleh TNI di wilayah. Pak, extend definisi makar ini meliput aktivitas apa aja? Ya tadi menggulingkan pemerintah yang sah. Selama itu tidak ada masalah. Jadi jangan diartikan yang turun tumpah, bukan. Ada aturan yang mengatur berkaitan dengan ini. Selama itu tidak ada masalah. Ya. Itu ada ketentuan, silakan. Gampang sekali buka di Google, diperdalam saja itu. Ya. Gampang sekali. Pak, informasi sementara yang sudah didapat, rencana aksinya itu akan di 25 November atau 2 Desember atau 2 Ya, sementara kita mendapat informasi tanggal 2. Tapi katanya tanggal 25 juga akan ada unjuk rasa, tapi mungkin itu tidak di jalan raya. Ya seperti itu mungkin lebih baik ya. Kan sama aja. Pak Kapolda, salah satu tokoh dari gerakan demo 4 November baru-baru ini membuat satu ceramah di sebelah. Tanya siapa itu tokoh? Tanya. Dia tanya. bicara tentang Tanya siapa tokoh? Dia berbicara di sana, mereka tidak takut dan guru bahkan kepada siapa itu? orang yang mengatakan apakah kita siapa tokohnya itu? Siapa tuh tokohnya? Siapa? Di salah satu menteri dia menawarkan Pak. Apakah itu bukan bagian dari upaya untuk makar? Oh ya, kan itu baru menyampaikan tidak takut peluru. Dari dalam penyampaian pendapat nanti kalau ada langkah-langkah itu yang saya sampaikan, dia ada upaya menggulingkan pemerintah, kemudian juga kepala negara. Tapi kalau dari material terbukti ya, tapi kan itu ada fase-fasenya. Kita sudah satu doktrin Pak untuk di mana orang-orang itu ada peserta demo itu. Ya, kita akan dalami ke sana. Jelas karena material terpenuhi, kemudian kita akan urai dulu. Yang jelas kita menghadapi unjuk rasa, saya sampaikan itu tidak ada memakai senjata tajam atau peluru tajam. Saya sampaikan bahwa menangnya unjuk rasa adalah dengan paling maksimal itu, pertama tameng untuk melindungi anggota kita dari lemparan dan sebagainya. Kalau tidak ada lempar, tameng tidak bermain. Makanya ada lintas ganti. Pertama mungkin polwan dulu. Kalau sudah eskalasi meningkat baru sabara, yang tidak pakai tameng, baru mungkin berikutnya adalah PH. Dan kita tidak memakai peluru. Saya sudah sampaikan kemarin berapa orang anak buah saya korban. 18 anak buah saya korban. Ya, tapi itu sudah resiko kami selaku pelayan masyarakat. Ya. Mobil 20 rusak, namun itu resiko kami. Ya. Kalau aksi demo 2 Desember nanti Pak, bisa melakukan hal yang sama, melempar batu, menerjang, memukul anggota. Tetap kita akan lakukan penanganan seperti demo pada tanggal 4 kemarin. Yang jelas tidak memakai peluru tajam, bahkan Panglima TNI kalau menghadapi cukup tangan kosong. Kalau yang bersangkutan membawa senjata tajam, kita rebut senjata tajamnya. Itu Panglima TNI sampaikan kepada para prajuritnya. Kalau kita memang sudah dibekali, pertama tameng, ada tongkat polisi, kemudian ada water cannon, kemudian ada gas air mata. Jadi itu kelengkapan untuk menghadapi para pengunjuk rasa apabila anarkis. Apabila tidak lakukan. Oleh sebab itu kami mempunyai kompi-kompi tim Asmaul Husna. Itu artinya kan kita ingin sama-sama berunjuk rasa secara aman, tertib dan damai. Nah, manakala itu tidak bisa, kita akan lintas ganti sesuai dengan pentahapan yang ada. Ya. Pak Kapolda, ini sejauh ini saya melihat polisi sudah melakukan beberapa upaya preventif terkait dengan masa aksi demo. Dan ini saya lihat ada kecenderungan adu taktik antara pihak pendemo dengan kepolisian, karena sebelumnya akan dihembuskan isu itu tanggal 25 November. Kemudian ketika sudah dilakukan
tindakan oleh kepolisian untuk melakukan pendekatan dengan beberapa ulama, dia bergeser menjadi tanggal 2 Desember. Sejauh ini apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para tokoh ulama ini kaitannya dengan struktur di Pemprov DKI? Karena kalau saya lihat sekarang ini fungsi dari Pemprov DKI di tingkat kelurahan ini tidak berjalan, Pak. Padahal ini adalah bagian dari apa namanya, sinergitas. Nah itu upaya itu seperti apa, Pak? Rekan-rekan sekalian, sebelum langkah-langkah unjuk rasa dilakukan, kita jauh-jauh hari melakukan upaya-upaya persuasif, preemptif namanya, pendekatan, menyampaikan satu persepsi bahwa demo damai. Demikian tanggal 4 kemarin, semua elemen yang turun sudah saya datangi dan sudah berbicara dan sudah menyampaikan akan demo secara aman, tertib dan damai. Bahkan malamnya, besoknya akan turun, itu kita satu tenda melakukan technical. Jadi di mana bergerak, kapan bergerak, bagaimana langkah, itu sama-sama dengan korlapnya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Sebelum kejadian kemarin saya sangat sayangkan ya. Tidak mungkin anggota saya melakukan langkah-langkah reaktif kalau tidak ada provokasi. Artinya tidak ada anarkis. Faktanya korban anak buah saya 18. Ada yang direkonstruksi rahangnya, ada yang kena ginjalnya. Dia punya anak istri, Pak. Ya. Mobil kita hancur. Kita tidak inginkan itu. Ya. Sehingga berkaitan dengan ini kami sudah berkomunikasi dengan aparat pemerintah daerah, dengan PLT Gubernur. Tentunya masing-masing punya tupoksi. Dan kita juga sama dengan Pak Pangdam, ada Babinsa di sana, ada Dan Ramil di sana untuk sama-sama melakukan ini. Jadi ini pun kami sama melakukan hal-hal persuasif. Kita komunikasikan ini mau apa sih gitu dan lain sebagainya. Kita ingin semua bisa kita akomodir, tapi kita ingin negara kita aman, kita ingin Jakarta ini aman karena Jakarta barometer. Masih banyak hal lain yang mesti kita perbuat kan. Proses hukum sudah jalan. Saya berdoa semoga sebelum tanggal 2 ini saudara Basuki Cahayapurnama bisa berkasnya diserahkan ke JPU, ke jaksa, sehingga nanti segera disidangkan dan agar publik tahu bahwa tidak ada kebal, orang kebal di muka hukum, semuanya sama. Satu lagi Pak Kapolda, ekonomi kita sekarang ini cukup marak-marik Kapolda. Serta demo yang datang itu dari daerah Pak, begitu besarnya tentu butuh dana Pak. Apakah pihak kepolisian juga melakukan pendidikan? Siapa donatur penggerakan? Ya. Tentu itu kita dalami, mendalami itu juga gampang karena mereka pun kan pakai cat out ya. Sebab itu kita pelan-pelan akan melakukan hal ke sana. Yang jelas kita sudah melakukan persuasif. Tadi saya sudah komunikasi dengan beberapa kiai di Madura, kemudian Jawa Tengah. Hari ini Pak Kapolri ada di Tasikmalaya untuk silaturahmi dengan kiai sepriangan. Dan mereka berapa kiai menyampaikan tidak akan turun lagi. Seperti Madura, Jawa Timur, tadi Jawa Tengah dan wilayah Priangan kepada kami. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dan disepakati. Karena mereka sudah berpikir proses hukum sudah dilakukan. Ya tinggal kita menunggu di persidangan. Kita serahkan kepada pengadilan untuk bisa menyidangkan saudara Basuki Cahayapurnama. Ya. Pak Kapolda, Pak terkait dengan Ya. ini Pak Kapolda.